Klavo Sukacita. Di tanggal 12 April ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami akan membaca bagian firman-Mu yang akan memberikan kekuatan pengharapan penghiburan, yang membimbing dan mengarahkan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus atas kami sekalian. Dan biarlah firman-Mu tersingkap bagi kami, sehingga dalam penyingkapan firman-Mu senantiasa mengarahkan kami kepada pengenalan akan Kristus. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terbaca di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikian firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Dan dari bacaan kita di hari ini diberikan tema kemuliaan hanya bagi Kristus. Kemuliaan hanya bagi Kristus. Pemirsa channel Klavo Sukacita, penulis surat Ibrani ini berupaya mendorong pembacanya supaya tetap percaya dengan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah pernyataan yang sempurna. Ada 3 hal yang dikemukakan oleh penulis surat Ibrani. Pertama, Yesus adalah anak Allah. Sebagai anak Allah, ia menunjukkan ketaatannya kepada Bapanya dengan sabar menderita. Sebagai anak Allah, Yesus lebih tinggi dari para nabi-nabi dalam perjanjian lama, juga dari malaikat-malaikat dan juga dari manusia. Yang kedua, Allah telah menyatakan Yesus sebagai imam besar yang lebih tinggi daripada imam-imam dalam perjanjian lama. Dan yang ketiga, melalui Yesus, orang yang percaya kepadanya dimerdekakan dari dosa dan dari ketakutan dan kematian. Sebagai imam agung, Yesus memberikan kepada manusia keselamatan sejati yang tidak dapat diberikan oleh upacara-upacara persembahan kurban atau upacara-upacara lainnya dalam agama Yahudi. Dengan mengemukakan contoh-contoh iman dari tokoh-tokoh terkenal dalam sejarah Israel, dapat kita baca pada pasalnya yang ke-11 dari kitab Ibrani ini, penulis surat Ibrani menganjurkan para pembacanya supaya tetap setia. Di dalam pasal 12, penulis mendorong penerima surat Ibrani supaya terus setia hingga akhir dengan hanya melihat pada Yesus, satu-satunya juru selamat kehidupan. Sekali lagi saya mengingatkan, kemuliaan hanya bagi Kristus merupakan tema kita di hari ini. Dari apa yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani kepada setiap orang penerima kitab ini atau setiap pembacanya dan kita di hari ini, hendak mengemukakan dan menyampaikan betapa Allah dalam kasih-Nya kepada manusia, Ia memberikan putranya Yesus Kristus turun dan menjadi manusia dan mengalami kehidupan di tengah-tengah dunianya, di tengah-tengah dunia ini, dan juga mengalami segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi lebih daripada itu, Ia pun kemudian mengalami penderitaan, siksaan, dan mati, tersalib untuk menebus dosa umat manusia, dosa saya dan pemirsa channel Klavo Sukacita. Dan oleh karena itu, segala sesuatu yang telah Yesus nyatakan dalam karya Allah bagi manusia, maka sebagai orang-orang yang mengalami keselamatan dari Tuhan, kita hanya menaikkan segala syukur hormat kepada Tuhan, satu-satunya yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Dan dalam kemuliaan-Nya, Kristus menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada kita semua manusia. Dan dengan demikian, kita pun juga harus hidup dalam ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita melalui setiap kerja, karya, dan tanggung jawab kita hari demi hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita, di dalam pembacaan kita di hari ini juga penulis kitab Ibrani mengungkapkan bahwa Allah yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus tidak saja melakukan kehendak Yesus itu sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapanya.
ayatnya yang ke-8. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Oleh karena itu, kemuliaan hanya bagi Kristus. Kita menjalani kehidupan kita menjalani seluruh tanggung jawab kita karena keselamatan yang telah diberikan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Oleh sebab itu diingatkan kepada kita, janganlah kita mempergunakan keselamatan itu untuk hidup di dalam dosa. Janganlah kita mempergunakan keselamatan atau kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada manusia secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus itu dengan hidup dalam kesombongan dan keangkuhan, dengan merasa bahwa diri kita hebat dan dapat melakukan ini dan itu karena kekuatan dan kemampuan. Tetapi marilah melalui pengorbanan Yesus Kristus dengan keselamatan yang telah kita terima daripadanya, kita meresponi kasih Allah itu dalam ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita membuang segala pikiran-pikiran yang sia-sia, kemunafikan, iri hati, kedengkian. Kita membuang segala sikap hidup yang tidak menurut kehendak Tuhan, yakni tidak mengasihi, tidak hidup dalam sopan santun, tidak hidup dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi baiklah kita belajar dari Yesus Kristus yang adalah kesempurnaan dalam seluruh karya dan segala pelayanannya di tengah-tengah dunia, untuk kita meneladaninya dengan hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Dengan demikian, dari apa yang kita jalani dalam kesetiaan, ketaatan, dengar-dengar akan firman-Nya, maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Kita akan mengalami penyertaan dan penjagaan Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan yang terus Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab kemuliaan hanya bagi Kristus, yang setiap orang percaya kepadanya dan mengalami keselamatan daripadanya, serta menyadari keselamatan itu hanya daripada Kristus, maka berkat Tuhan, keselamatan, penjagaan, perkenaan Tuhan akan senantiasa dialami dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan. Biarlah Engkau memperlengkapi kami melalui firman-Mu untuk tetap terus melihat betapa karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami dengan menganugerahkan anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi manusia dan kemudian menderita mati dan menebus dosa kami manusia. Biarlah keselamatan itu kami responi dalam ketaatan, dengar-dengaran, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah kami memberi diri kami agar terus dipakai oleh Tuhan lewat kata dan perbuatan kami, dalam tanggung jawab kami sebagai apapun, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, pemuda-pemudi, sebagai anak-anak, sebagai pelayan-pelayan Tuhan,